Nggak bisa cuman, oh saya accountability aja, oh saya kuatnya care doang. Nah kalau di kita accountability itu kita bagi tiga. Satu, walk the talk. Jadi walk the talk artinya ya orang itu konsisten aja, integrity aja. Pak, jadi kan orang-orang itu memiliki karakter yang berbeda. Gimana sih Pak dari Bapak sendiri menyatukan orang-orang lama dan orang-orang baru yang ada di PT Sinar Sosro, Pak? Ya yang pasti board of director itu direktur-direkturnya dengan CEO-nya itu kompak. Kita punya arah kemana, kita punya filosofi niat baik dan ACC tadi, etos kerja ACC tadi disampaikan ke bawah. Terus kita coba bangun yang senior itu jadi mentor, ngemong ya kalau saya bilang, ngemong yang masih baru. Nah yang baru juga harus kita kasih tahu ketika masuk, humble, harus mendengar, betul. Karena masing-masing punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Benar juga. Kalau yang senior mungkin wawasan pasti yang muda pasti lebih bagus. Yeah. Ya. Tapi pengalaman jauh. Benar. Pengalaman yang senior yang punya. Jadi harusnya bisa blend, bisa sinergi, itu hasilnya luar biasa. Malah lebih bagus Pak ya. Jauh luar biasa. Dan itu kita udah buktiin dalam beberapa tahun ini, 2-3 tahun ini kita sukses sekali. Udah bisa sukses yang senior sama yang baru itu luar biasa. Luar biasa akrab ya Pak ya. Membentuk winning team yang bagus. Jadi kalau mau di PT Sinar Sosro nggak usah bingung ya, kalau misalkan pun sendirian pasti seniornya akan membantu untuk nge-mentorin gitu Pak ya. Yang penting kita humble dan mau mendengar aja Pak ya. Benar. Exactly. Oke Pak, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Q&A dari Instagram @growbusinessco. Jadi pertanyaan pertama ini ada yang nanyain, apa sih Pak hidden talent yang dimiliki oleh Pak Suko Drajat yang orang lain itu nggak tahu dan nggak punya gitu Pak? Ya memang sebenarnya saya belum kepikir sih, ada sih sebenarnya gambar sih. Bapak suka gambar Pak ya? Cuma udah lama banget ya Pak ya? Ya kalau lagi di seminar yang bosenin saya gambar jadinya. Berarti nanti bisa di-share kali ya foto-foto gambar-gambaran dari Bapak ya? Sketsa aja. Sketsa. Saya bikin sketsa. Selain bisa manage people, bisa menggambar juga. Wah, hebat banget. Terus, Bapak ini kan udah lama banget ya, Pak, manage orang. Pokoknya di bidang bagian yang memanage orang lah. Ketemu orang lah pasti. Bapak tuh pengen dikenal sebagai orang lain atau orang yang seperti apa dari orang lain, dari segi orang lain gitu. Pengen dikenal yang seperti apa sih, sosok apa gitu. Ya, kalau bicara diri saya sendiri, saya sih berangkat memang dari sosok yang demanding ya, mengejar target, bikin target tuntas segera, yang kadang membuat, yang sering kali bukan kadang, jadi kurang peka dengan tim. Ya dulu saya sosok mungkin 15 tahun yang lalu kali ya kayak gitu ya, 15 tahun lalu mungkin profilnya kayak gitu. Jadi mohon maaf nih kalau mantan tim saya pada stres ya masalah. Jadi kalau yang namanya BlackBerry, zaman masih BlackBerry, BBM itu, aduh, saya sih nggak lihat jam itu. Berarti kerja terus Pak ya? Waduh. Dikejar-kejar. Kejar-kejar ya? Tanyain mulu sampai mana progres. Waduh. Karena saya kalau lose progress, lose track, itu bingung Mbak? Saya itu ngerasa nggak khawatir gitu. Khawatir. Khawatir, nggak tuntas nih, nggak beres nih gitu. Pokoknya harus kalau bisa selesai hari ini gitu Pak? Ya, betul. Kalau bisa cepet kenapa lama? Iya, benar. Jadi push begitu. Nah, itu yang kadang kan teman-teman itu kan punya kehidupan ya. Nah, itu yang kadang saya itu nggak peka. Gitu. Kayaknya 15 tahun Bapak adalah saya sekarang kayaknya. Nah, saya akhirnya belajar banyak. Ya, saya masuk ke perusahaan sebelumnya ini kebetulan ketemu Pak Teddy Rahmat, saya belajar dengan timnya, cara manajemennya, saya belajar humble. Jadi humble itu juga hal yang saya mesti pelajarin. Harus, iya benar. Saya bukannya lahir pojok humble. Benar. Nggak ada ya orang tiba-tiba langsung keluar, langsung humble gitu. Jadi saya humble itu belajar, jujur. Jadi saya coba belajar humble, mau denger, ternyata itu membawa dampak yang sangat positif. Dan menjadi bekal saya sampai sekarang. Bahkan saya ketemu CEO saya yang baru ini, yang Pak Sukowati Sosojoyo ini, wah beliau juga orang humble sekali. Wah saya kalau nggak humble mati saya. Bisa bubar nih. Jadi saya juga coba
catching, bisa berusaha berusaha ngikutin humble-nya beliau. Dan kebetulan saya punya modal waktu yang cukup belajar ya untuk menjadi humble. Jadi kalau mau ditanya, pingin dikenal sebagai sosok yang bagaimana, ya sosok yang lebih humble ya. Lebih humble. Terus saya juga dengan anak muda saya pingin ya ngasih semangat ya. Saya sih kalau semangat, saya sih diakui sama teman-teman selalu ngasih semangat. Semangat pagi ya, Pak. Ya teman-teman yang masih muda ya. Jadi misalkan ya kadang teman-teman itu kan yang masih muda satu khawatir ya. Khawatir, terus ada yang minder. Bener banget lagi, aduh. Nah, aduh saya sih nggak bisa lah gitu. Iya bener. Nah, itu cuman saya yang dorong gitu. Itu kalian pasti bisa deh. Karena saya dulu juga lebih blow on lah dari kalian. Bisa sampai sini kenapa kalian jadi kader gitu. Terus ya itu ya kasih semangat lah, dan teman-teman begitu jalanin, terus saya juga jagain gitu. Saya nggak, kalau misalkan ada yang nanya ke saya itu nggak pede terus kita coba dorong, atasannya juga saya minta bantu, saya jagain tuh, bisa sukses nggak? Kalau bisa sukses ya bagus. Kalau tetap nggak bisa, saya minta pertanyaan ke atasannya, kenapa ya, kendalanya apa ya? Jadi kalau memang kendala tertentu, saya tanya, masih bisa handle nggak atau nggak bisa? Gitu. Kalau masih bisa handle ya terus kita kawal, dan rata-rata sukses sih. Nah, yang saya menyenangkan buat saya, apa skill yang saya pelajari makin kesini makin bermanfaat buat orang, makin banyak orang-orang jadi pimpinan. Itu yang membuat saya merasa ikut bangga gitu, Pak ya. Kepuasan tersendiri sih. Saya ada beberapa anak MT, manajemen trainee yang saya rekrut. Sekarang ada beberapa yang udah jadi GM. Saya berharap someday ada yang jadi direktur juga. Amin. Jadi saya udah bisa proven bahwa kita dulu bisa cetak orang yang lebih baik dari kita. Gitu. Justru itu malah lebih bangganya 2 kali lipat, Pak ya. Satu gini ya, keduanya gini, selain bangga, kita tuh punya network luas banget. Oh iya. Kalau punya network luas banget kan gampang bener. Mau kemana benar. Mau di dunia tambang, di dunia komoditas mana, di properti, di perbankan, kita tuh udah punya channel. Kemana aja itu pasti ada yang ngebantu, Pak ya. Betul. Kita perlu apa tinggal nanya aja. Benar. Asal jangan malu buat nanya aja, Pak ya. Iya, asal malu buat tanya gitu kan. Bahkan mereka tuh seneng, ya istilahnya kalau kita yang say hi itu, ya responnya positif sekali. Gitu. Karena ya sampai ada beberapa yang masih manggil mentor gitu. Ya, itu sih, saya sih nggak pernah ngomong saya mentor kalian. Saya sih nggak pernah kayak gitu-gitu amat ya jadi orang. Cuman ya kalau mereka nanya, ya saya pasti selalu membantu, Pak ya. Gitu. Kalian bisa nggak, Dor? Saya coba aku monitor, ya Pak, mana kamu bikin presentasi. Mungkin saya mau maju takut nih Pak. Ya, coba lihat, ini mungkin nih. Ya saya nggak pernah segan-segan ngeluangin waktu gitu. Oke, jadi profil yang Pak Sukodrajat inginkan itu adalah profil yang humble ya Pak ya? Ya, berusaha ya. Iya, berusaha. Saya juga masih belajar sih Pak. Baik, jauh lah ya pokoknya mah. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya nih Pak, ya kan? Pasti ada dong Bapak punya sosok yang menginspirasi Bapak. Apa tuh Pak? Siapa tuh Pak? Boleh kira-kira disebutin? Ya, sebenarnya ada 2 model ya. Pokoknya satu yang internasional, satu yang ketemu di muka gitu ya. Ketemu langsung gitu. Nah, yang internasional sih saya sosoknya ya Nelson Mandela almarhum ya. Dia itu sosok yang humble banget. Benar. Mungkin teman-teman kalau nonton film Invictus lumayan menggambarkan beliau. Beliau itu kan sempat dipenjara sama 27 tahun ya. Ya kesalahannya kesalahan politik ya. Karena beda warna kulit aja kan. Sebenarnya kalau dibilang kesel banget kan. 27 tahun loh, kehilangan masa depan kan. Iya. Kehilangan kehidupan lah. Tapi entah gimana akhirnya dukungan banyak, dia dibebaskan dan menjadi presiden sekaligus. Kalau kita dapat momen begitu kan bawahnya balas dendam. Bener Pak ya, nggak mungkin bisa seikhlas itu Pak ya, bener. 27 tahun. Makanya, ya beliau ini khasiatnya tidak menghancurkan untuk balas dendam. Padahal pengikutnya udah nyiapin parang gitu ya. Iya benar. Dia bilang buang parangmu ke laut, kita bangun Afrika Selatan bata per bata.
Keren banget. dari masing-masing etnis gitu. Nah ini sama ya kayak negara kita ini. Harusnya kita perbedaan itu jangan dijadikan perpecahan. Benar banget. Jadi kebersamaan yang kuat. Gitu. Kayak kita juga punya tagline semeja bersaudara. Ya. Tagline apa Pak? Semeja bersaudara. Semeja bersaudara. Oh keren. Itu kalau lagi buka puasa itu begitu. Oke. Selain aslinya teh semeja bersaudara Pak. Ya. Dan sebotol kebaikan. Oh, sebotol kebaikan, semeja bersaudara, sebotol kebaikan ya Pak ya. Oke. Nah, yang kedua itu yang saya langsung ketemu interaksi, ada dua sosok. Yang satu sosoknya sangat senior, satu sosoknya nggak beda-beda jauh usianya sama saya. Yang senior itu adalah Pak Theodoro Permadi Rahmat. Kebetulan pernah jadi pimpinan saya di perusahaan sebelumnya. Beserta jajaran manajemennya itu mirip lah sama beliau itu kan leader ya. Kalau leader itu kan nularin ya ke bawah. Jadi CEO grupnya juga sama karakternya. Jadi saya belajar banyak lah sama beliau. Sempat berapa kali ngobrol, pesan-pesannya luar biasa mengenai humble. Terus yang sekarang yang beda nggak terlalu jauh jaraknya dan atasan saya langsung yaitu Pak Sukawati Sosrojoyo. Nah, beliau tuh ya versi Pak Tri Rahmat versi mudanya lah ya, dengan humble banget deh. Saya sih lihat dia itu luar biasa lah, humble dan mau gitu ke pinggir jalan, turun ke retail, nyapa orang-orang, bahkan makan di pinggir jalan sama kita itu nggak canggung. Gitu. Humble itu Pak ya? Humble itu, ya, walaupun beliau itu orang yang sukses sekali ya, dalam berkarir berbisnis, tapi tetap sangat humble. Tetap sangat humble Pak ya. Itu saya lihat. Jadi orang humble itu nggak perlu meninggikan diri, orang lain yang ninggiin ya. Iya, jangan kita meninggikan diri ngapain gitu. Iya sih. Kita humble aja, nanti orang yang akan muji. Pokoknya tetap harus terus humble ya teman-teman ya. Karena saya lihat sosok 3 orang tadi sukses semua tuh. Bukan malah sebaliknya kalau yang nggak humble, pasti problem. Jadi saya belajar dari sana sih. Harus tetap humble ya Pak. Belajar. Dan saya masih rawat jalan. Maksud sambil terus, ya proses ya Pak ya. Kadang kan orang bisa kepleset. Benar. Karena saya bawaan lahirnya bukan orang yang begitu. Gitu. Nanti bisa kali ya Pak dibagiin tipsnya, karena saya juga bawaan lahirnya tuh orang yang keras gitu loh Pak. Jadi pengen juga belajar gimana caranya humble. Nggak ada yang sempurna sih emang. Saya belajar dalam hidup ini, kita memang dengan segala kelemahan kita, ya kita tuh berserah aja sih. Ya kita semua religion kita apapun, kan kita diajak untuk berserah. Benar. Berserah pada Tuhan, nanti Tuhan dikasih jalan kok. Asal kita mau humble aja, mau humble dan belajar Pak ya. Ya setiap prosesnya. Kalau di saya ada ayat tuh bilang aku bermegah dengan kelemahanku gitu. Itu kan humble banget kan. Iya. Enggak, istilahnya bukan bermegah karena kehebatan benar. Tapi bermegah karena kelemahan. Nanti kuasa Tuhan yang akan bikin sempurna. Istilahnya gitulah. Itu yang nggak gampang dimengerti. Takut sebagai manusia takut tuh orang masa kelemahan dibangga-banggain, mana ada sih gitu. Tapi kalau kita sebaliknya malah masalah. Bermulai dari menerima kelemahan kita gitu Pak ya. Dan tunjukin aja. Iya, ini loh kita yang seperti ini. Gitu. Dan kita berusaha lebih baik. Gitu. Asal mau belajar ya Pak, dan humble. Betul. Ketika kita mau tunjukin bahwa kita mau tumbuh, mau benar, walaupun usia berapapun, jangan malu. Nah kadang orang usia udah mau 50 gengsi. Gitu. Iya. Nggak ada, usia mau 70 pun bisa bikin salah. Coba. Ya kan, Nabi ada kan contohnya kan bikin salah juga, dan kan Tuhan kan pasti tetap kasih jalan kan? Hikmatnya kan selalu ada gitu, hidayatnya selalu ada kan gitu. Oke. Nah itu yang ya saya pegang ya. Pegang sampai sekarang Pak ya. Oke, kita ngomong-ngomong soal inspirasi nih ya kan. Apa nih inspirasi kedepannya dari Teh Botol Sosro nih kedepannya? Boleh kali kasih spoiler ke kita semua nih Pak. Inovasi maksudnya? Iya, inovasi inspirasi boleh. Oke. Kalau inspirasinya kan memang kita selalu dengan niat baik hasil baik dan sebotol kebaikan. Sebotol kebaikan. Jadi kita selalu berangkat dengan produknya aja dibuat dengan niat yang baik, produknya juga baik. Artinya produknya itu asli. Ya tehnya ada, gulanya asli, tehnya asli, tidak pakai pengawet. Jadi ini pasteurisasi aja. Jadi expirednya cuma setahun. Jadi nggak lebih dari itu. Kalau dari itu ya memang itu pengawet. Nah ini komitmen kita dengan produk kita ini. Nah itu yang
selalu konsisten kita jalanin. Hashtag sebotol kebaikan. Jadi apa istilahnya? Ya itu komitmen kita lah dari tahun 74 sampai sekarang. Kalau Gunung Slametnya yang tehnya itu dari tahun 40. Ya itu komitmen kita yang mestinya legend ya, sudah legend, pelopor legend dan bisa dipegang. Nah kalau inovasi-inovasi kedepannya, kita kan ada produk yang fruity, ya. Terus ada juga teh yang berkarbonasi, teh yang soda. Nah teh soda itu juga Taps namanya. Nah itu juga pertama di Indonesia nggak, di negara lain kayaknya nggak ada deh teh bersoda. Iya benar. Jadi di kita ada, itu namanya Taps. Itu juga akan ada rasa-rasa baru. Wah ditunggu tuh Pak. Mungkin mau rasa ada bau-baunya kali ya. Yang pasti ada tehnya, dan tehnya itu teh beneran gitu, bukan perasa. Bukan perasa. Karena teh itu kan pasti ada khasiat antioksidannya. Benar. Tetap nggak menghilangkan khasiat-khasiat utama teh tersebut Pak ya. Kalau Fatia lihat nih, karakternya teh apa? Teh. Atau teh hitam, teh hijau? Teh hitam bukan Pak? Nah, ini teh hijau. Oh teh hijau. Kirain teh hijau itu warnanya hijau Pak. Jadi ini teh hijau antioksidannya tinggi. Oh. Jadi, boleh dicoba deh, ini diseduh. Kalau ini berarti teh botol anget. Kalau ini udah saya minum ya. Oke, jadi untuk inovasi ke depannya selain Taps yang bersoda, ada lagi nggak tuh? Mungkin fruity, ada kerjasama lain gitu mungkin Pak? Kita waktu pandemi kemarin, semua kan lagi susah tuh. Iya. Kita walaupun juga bukannya kan kondisi yang ringan, tapi kita juga melihat banyak UMKM yang menjadi korban. Jadi kita bersama-sama dengan UMKM itu berkolaborasi. Jadi kita namanya itu Locals Unite. Locals Unite. Ya, boleh dicek di IG atau web di Locals Unite. Nah, Locals Unite itu adalah kolaborasi kita dengan UMKM. Jadi UMKM ini boleh pakai brand kita, produk kita untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi contoh misalkan bikin sepatu, ada logonya Toto. Nah, itu Brodo, Wakai, Seeds itu pakai. Dan sempat Seeds waktu itu luar biasa heboh. 1000 sepatu hanya hitungan hari habis. Wah keren banget. Aduh, kenapa aku baru tahu sekarang Pak ya? Tapi sekarang masih ada Pak ya? Udah, nah dia ganti-ganti sih. Oh ganti-ganti produknya ya, jadi bisa sepatu, bisa baju, bisa raket. Baju, betul. Dan ikut saya sekarang ada raket, ada raket juga. Lalu yang jadi minuman sempat janji jiwa sempat. Oh iya pernah dengar itu. Kokumi sempat. Kokumi. Teh dan kopi waktu itu dibikin. Menarik juga. Iya. Rasa lidah di depan kopi, after taste-nya teh. Waduh, kayak kita harus coba nih ya habis ini Pak. Terus selain itu ada baju juga, ada lakoni kayak masih ada deh di Tokopedia maupun di mall-mall ada sih. Tapi sampai sekarang masih berjalan Pak ya? Masih Pak ya? Masih. Berarti ini terbuka untuk umum Pak ya? Jadi kalau teman-teman UMKM ada yang mau coba berkolaborasi, diajuin aja di. Oh boleh tuh teman-teman. Di Locals Unite. Locals Unite ya. Ajuin aja produknya apa, nanti kita akan bantu untuk istilahnya kan kita ada juga pipeline untuk iklan ya. Iya. Sosial media, mungkin iklan jalur-jalur beberapa pipeline kita akan bisa pakai. Oke. Jadi sama-sama gede deh. Bener, membangun sama-sama di lokal United. Jadi membangun lokal. Jadi kita brand-brand lokal harus bangkit lah. Keren banget sih Pak. Aduh. Dan kita buktikan kita sanggup laluin pandemi dengan sukses. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang punya UMKM lokal bisa langsung ke Locals Unite ya. Kepoin dulu Instagramnya, terus siapa tahu mau kerja sama bisa langsung aja ya ke Instagram. Contohnya Brodo juga termasuk salah satunya. Keren banget. Oke deh kalau gitu. Ini udah di pertanyaan ending nih Pak ya kan. Mungkin kalau misalkan nih Bapak pengen kembali ke masa lalu nih Pak, ya kan. Sebelum Bapak lulus kuliah, skill apa sih yang pengen Bapak punya gitu loh? Nggak perlu. Kayak gini ya teman-teman ya. Ini mungkin pesan ke teman-teman nih. Kita nih mau kuliah
fakultasnya apapun, mau seratannya setinggi apapun, ketika masuk ke company itu kita selalu belajar dari nol. Nggak ada yang langsung bisa gitu. Kecuali ada program magang gitu ya, ada program bersama gitu. Nah itu mungkin bisa. Tapi kalau enggak kayaknya sih semua belajar dari nol. Oh, semua dari nol, Pak. Jadi hidup ini juga belajar. Saya sampai umur sekarang pun juga masih belajar lah ya. Jadi kalau lihat kalian nih, cara kerja kalian nih, gini wah luar biasa. Gitu. Jadi ini hal yang baru loh buat saya. Saya juga sebenarnya lakukan juga nih di company kita untuk culture ini. Kayak begini juga sih. Tapi mewahan kalian nih kayaknya. Jadi nah, kalian tuh punya kemampuan, punya fasilitas, punya kesempatan yang luar biasa. Jadi kalian tuh modalnya lebih dari cukup untuk berkarir. Jadi saya nggak usah terlalu kepikir untuk wah saya salah fakultas nih, saya harusnya ambil fakultas ini nih. Iya tuh biasanya gitu tuh Pak. Nggak ada Pak ya. Kalian mau kayak apapun pas di dunia kerja itu memang mulai dari nol gitu Pak ya. Betul. Saya ini gini ya contoh ya, MT. Saya itu waktu bikin program manajemen training, manajemen training itu kan crash program yang buat fresh graduate, langsung mimpin jadi level supervisor, langsung mimpin senior. Itu dulu waktu di tambang. Itu ya memang ini cerita menarik nih. Banyak orang-orang tambang nggak percaya dengan orang yang lulusan non tambang. Saya bilang ini yang dipakai manajerialnya bukan teknikalnya. Oh iya benar. Tapi tetap ya namanya orang-orang Pak ya, kita nggak bisa kontrol. Itu punya karakter yang cukup. Saya tetap agak paksain anak lulusan fisika untuk kerja di tambang Pak. Untuk kerja di tambang. GM tuh sekarang. Jadi GM sekarang. Berarti Bapak juga punya kemampuan ya untuk melihat kayaknya orang ini berpotensi di bidang ini gitu ya? Sedikit nih, saya percaya kalau orang yang soft skill itu beda sama technical skill. Jangan dicampur technical skill dengan soft skill. Jangan dicampur bahwa orang kalau yang sangat expert di dalam teknis itu pasti sukses di manajerial. Itu karena itu hal yang berlawanan. Mungkin ada yang kongruen, tapi kebanyakan berlawanan Pak ya? Nah jadi saya percaya kalau manage orang itu nggak harus teknikalnya sama. Nah buktinya fisika bisa tuh. Iya Pak. Jadi GM. Benar. Kurang bukti apa? Iya Pak. Jadi dari situ saya sukses itu saya percaya bahwa dan yang saya sampaikan hari ini kalian mau lulusan apapun pede aja Pak ya. Yang penting mau belajar ya Pak ya. Mau belajar humble. Nah kalau humble pasti belajar. Waduh pokoknya poin utamanya adalah humble ya teman-teman. Humble itu kan di bawah. Iya benar. Kayak sungai gitu humble. Jadi semua ngalir. Kalau kalian tinggi gitu, kayaknya yang kena basah kena air hujan ya segitu doang. Iya ya Pak. Jadi kalau humble, landai itu semua dapet Pak ya. Iya. Nah itu yang harusnya kita anak muda harusnya begitu. Pokoknya harus humble aja nih ya. Skill apapun itu kesampingkan lah ya. Intinya humble aja gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk ini kayaknya pertanyaan yang orang-orang tunggu-tunggu nih Pak ya. Untuk teman-teman yang fresh graduate gitu. Tips yang Bapak pengen sampaikan ke mereka kalau misalkan mereka semua pengen apply di PT Sinar Sosro itu apa Pak? Oke. Yang pasti humble. Attitude ya. Attitude Pak ya. Penting ya. Terus kedua harus semangat. Percaya diri dan semangat. Jangan istilahnya ya loyo ya. Jangan makanya gini, untuk membuat semangat tuh kita harus tahu dulu kita tuh ngelamar kemana. Jangan ngelamar tuh asal gitu ya. Misalnya ngelamar semua terus pokoknya datang dah gitu. Nggak pelajarin dulu nih perusahaan apa, mau kayak apa, kalian sukanya di mana. Terus pokoknya yang penting kerja deh. Iya kalau kepepet sih kayak gitu ya, tapi harusnya kita bisa nata lebih baik ya. Lebih bagus dipersiapkan gitu Pak ya. Harus tahu misalkan kita datang ke perusahaan minuman, ya harus ngerti lah produknya apa, sebaran distribusinya kemana, bahannya apa. Nah itu yang harus diketahui. Jadi ketika kita interview kan menyenangkan ya kalau ketemu sosok calon yang paham gitu tahu tentang perusahaan tersebut gitu Pak. Jadi ada niatnya itu ada gitu. Tapi kalau enggak ya juga susah gitu. Nah itu jadi teman-teman tetap percaya diri, semangat. Terus terakhir yaitu ya skill sih terakhir lah. Nggak terlalu yang harus ditakutin, harus khawatirin karena kalian tuh udah lebih dari cukup. Karena di sana juga pasti bakal belajar Pak ya. Benar-benar. Jadi kalian juga ada mentor kok nanti. Jadi buat teman-teman yang nggak punya skill jangan khawatir ya.
Karena di PT Sinar Sosro tentunya pasti bakal dilajarin semuanya ya Pak. Nah, bahkan nih saya tambahkan lagi, bagi yang tidak, istilahnya gini ya, tidak punya keberuntungan untuk bisa kuliah, cuman SMA, cuman SMK, kalau mau magang di kita akan bekelin menjadi sales motoris. Jadi bagi yang lulusan SMA punya motor, kita akan bekelin nih, pokoknya sehari ada produk dijual, bisa target tertentu, udah kita bisa kalau itu sukses dalam beberapa bulan kita bisa rekrut jadi karyawan kita. Oke. Dan kita akan groom terus. Saya percaya dengan semangat yang baik, intelijensi tertentu yang bagus, itu akan membuat sukses. Kita akan didik bersama. Oke, jadi tadi semangat pagi ya, terus yang kedua humble, terus yang ketiga tadi apa tadi Pak? Poin-poinnya ya. Skill terakhir pokoknya ya. Skill terakhir pokoknya yang semangat, humble, mau belajar, skill terakhir karena bakal dilajari juga sama mentor-mentor di PT Sinar Sosro. Oke, siap. Nih, pertanyaan terakhir ya. Pesan dan kesan, pesan deh. Pesan untuk teman-teman yang ngedengerin nih. Ada nggak pesan untuk mereka semua yang ngedengerin untuk mungkin ya tetap semangat aja. Tetap semangat tadi Pak ya. Percaya diri, semangat, humble, udah itu aja pesan. Percaya diri, semangat, humble, mau belajar. Itu dia. Itu aja modalnya. Jangan takut akan masa depan. Kalian itu lebih dari cukup kemampuan yang kalian punya. Kalau dibandingin saya dulu ya, saya kan juga lihat anak saya sekarang. Iya. Lebih dari cukup deh. Kalian tuh udah luar biasa deh. Percaya diri aja Pak ya. Udah pede aja. Pede aja. Pasti jauh lebih baik dari kita lah. Jauh. Dulu saya boro-boro punya begini ya. Iya benar. Handphone boro-boro. Iya. Pokoknya pede aja, terus mau belajar aja gitu Pak ya. Oke, siap. Pasti sukses. Oke, siap. Itu teman-teman. Kunci sukses adalah mau belajar, humble, dan pede aja. Semangat itu juga penting Pak ya. Makasih Pak Suko udah mau mampir di Tonight Inspiring Podcast ya. Semoga next kita bisa ketemu lagi tentunya di Wilson's Lens Cafe ya. Makasih Pak.